Jadi sebelum lanjut ke pembicaraan ataupun tutorialnya, alangkah baiknya kita minum kopi dulu, sahabat tani. Tani satu bahan ya, kopi saja bisa kita gunakan sebagai pupuk, kemudian anti hama bagi tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang, tentunya umur yang barokah, dan semoga kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga kita selalu diberikan kesemangatan di dalam kita beraktivitas, yaitu bertani, walaupun dalam keadaan cuaca ekstrim, akan tetapi semangat kita jangan sampai tergoyahkan ya sahabat tani. Oke, baik, kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu memanfaatkan limbah dari sesuatu yang kita konsumsi ataupun yang kita minum, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tanaman kita, bisa menjadi pupuk organik dan juga bisa menjadi anti hama bagi hama yang menyerang tanaman kita. Jadi sebelum lanjut ke pembicaraan ataupun tutorialnya, alangkah baiknya kita minum kopi dulu sahabat tani. Karena apa? Dengan kita minum kopi, semangat kita bisa bertambah. Manfaat daripada kopi untuk tubuh kita yaitu sebagai antioksidan ya, karena semakin marak ya, terutama orang Indonesia itu sangat banyak sekali yang mencintai minuman kopi ya. Makanya sampai-sampai di perkotaan ataupun di tempat-tempat yang ramai itu banyak sekali kedai-kedai kopi. Bahkan di media sosial itu banyak sekali grup-grup kopi ya sahabat tani. Bahkan sampai-sampai ada orang yang kalau misalkan dia itu bergaul, orangnya suka marah, bisa orangnya suka tersinggung, itu biasanya dikatain orang itu minum kopinya kurang kental gitu ya, ataupun kurang minum kopi. Jadi seperti itu. Oke sahabat tani semua, setelah kita minum kopi, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi kebanyakan orang itu suka minum kopi, akan tetapi limbah ataupun ampas daripada kopi itu dibuang sia-sia ya sahabat tadi. Padahal di ampas minuman kopi yang kita minum ini masih bisa kita manfaatkan ya sahabat tani. Contohnya seperti sebagai pengharum ruangan, kemudian bisa, kalaupun untuk kecantikan itu bisa untuk perawatan kulit ya. Sahabat tani semua bisa mencari ya di internet tentang bagaimana cara memanfaatkan kopi untuk pengharum ruangan, kemudian untuk perawatan kulit, seperti itu ya sahabat tani. Tetapi yang akan saya bahas di sini itu manfaat kopi untuk tanaman kita sahabat tani. Jadi mudah-mudahan sahabat tani semua yang sudah subscribe ke channel saya
Saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, semoga Anda mendapatkan manfaat. Setelah Anda mendapatkan manfaat ataupun pemahaman tentang pertanian organik yang sangat mudah, murah, kemudian hasilnya tidak kalah dengan pertanian yang lain ya sahabat tani. Semoga sahabat tani semua dengan ataupun setelah melihat video ini, bagi yang pecinta kopi tentunya jangan hanya kita minum manis ataupun enaknya kopi saja ya. Jadi ampasnya itu masih bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita, karena di dalam kopi sendiri itu ternyata itu tinggi akan kandungan fosfor ya sahabat tani. Di dalam kopi itu tinggi kandungan fosfor, kemudian potasium, magnesium, tembaga, kemudian pH di dalam kopi ataupun ampas kopi ya, limbah kopi itu pH-nya itu sangat netral sahabat tani. Jadi antara 6,2 sampai 6,9 sahabat tani. Makanya itu sangat baik sekali untuk nutrisi bagi tanaman kita sahabat tani. Bagaimana sahabat tani semua, kira-kira setelah minum kopi apakah dibuang sia-sia, apakah kita manfaatkan untuk tanaman kita? Mudah-mudahan sahabat tani semua dengan melihat video ini, sahabat tani semua bisa mengambil manfaat dari limbah kopi ya, kopi yang sudah kita minum. Itu tentunya sangat bermanfaat sekali. Jadi selain kandungan-kandungan yang saya sebutkan tadi, antara fosfor, kemudian magnesium, potasium, tembaga, kemudian pH-nya pun sangat netral ya, sangat normal antara 6,2 sampai 6,9. Kopi itu ternyata setelah kita aplikasikan ke tanah ataupun ke media tanam, itu mikroba-mikroba yang ada di tanah ataupun mikroba yang ada di lingkungan kita itu senang sekali ya. Kemudian cacing itu berkumpul di area yang kita taburi ataupun kita aplikasikan kopi tadi ya. Jadi seperti itu sahabat tani. Makanya mulai sekarang ayo, daripada kita buang, lebih baik kita manfaatkan untuk tanaman kita. Jadi kandungan daripada fosfor, kemudian potasium, magnesium, tembaga itu sangat baik sekali untuk tanaman kita. Selain itu juga, jadi kopi itu untuk bagi hama itu bersifat korosif ya sahabat tani. Makanya setelah kita aplikasikan di tanaman kita, kita spray ataupun kita taburi di sekitar tanaman kita, itu bisa mencegah hama yang namanya siput ya, siput. Kemudian yang jelas itu hama yang bersifat lunak ya, seperti ulat, kemudian siput itu tidak mau mendekat ke tanaman yang kita taburi limbah kopi tadi. Oke, mungkin timbul pertanyaan dari sahabat tani semua ya, kalaupun saya tidak hobi ngopi, itu bagaimana cara kita mendapatkan kopi? Apakah kita harus beli seperti itu sahabat tani? Jadi mudah-mudahan semua tutorial saya yang saya bagikan itu cara bertani organik yang sangat semaksimal mungkin kita minimkan yang namanya biaya ataupun pengeluaran uang ya sahabat tani. Jadi walaupun kita beli kopi di warung, itu kopinya bisa kita minum dulu. Yang kita ambil itu ampasnya saja sahabat tani. Kalau kita itu harus beli ya sahabat tani. Kalau kita harus beli, tentunya kalau yang hobi kopi itu pasti beli kopi. Nggak mungkin kopi itu datang sendiri ya sahabat tani. Kalau yang hobi ngopi ya seperti ini, cukup kita itu pesan sama istri ketika kita habis ngopi, jadi ampasnya ini jangan dibuang ya, jangan dibuang sia-sia.
Jadi kita siapkan wadah ataupun botol ya, pesen sama istri, jangan dibuang ampas kopinya ya, kita ditampung aja ke dalam botol seperti ini sahabat tani. Jadi seperti ini. Nah, setelah ketemu dalam botol ini bisa kita simpan dan bisa kita aplikasikan ke tanaman kita seperti itu sahabat tani. Ini tampungan kopi saya selama 4 hari sahabat tani. Jadi tidak masalah karena ini baunya pun enggak seperti fermentasi pupuk yang lainnya ya. Kalau kopi itu baunya tidak bau busuk ya sahabat tani. Kemudian kalau yang tidak hobi ngopi, tentunya kalau dia mau beli kopi kan ya, siapa yang mau minum kopi kalau dia nggak hobi ngopi. Jadi kemungkinan bisa datang ke tempat-tempat ngopi ataupun ke kafe, pesen sama yang punya, minta tolong jangan dibuang ampas kopinya, dikumpulin aja nanti saya ambil seperti itu sahabat tani. Kalaupun yang tidak hobi ngopi seperti itu sahabat tani. Akan tetapi kalau yang malu ataupun yang itu ya terpaksa harus beli sahabat tani ya, kalaupun mau mendapatkan manfaat daripada kopi seperti itu sahabat tani. Oke ya sahabat tani, yang pertama tadi saya jelaskan tentang kandungan yang ada di dalam kopi, kemudian cara mendapatkan kopi ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, cara pengaplikasian kopi, pupuk kopi itu sangat mudah sekali sahabat tani ya. Jadi tidak perlu kita lakukan fermentasi ataupun tidak perlu kita lakukan penambahan bahan-bahan lain ya. Cukup satu bahan saja, kopi saja, ampas kopi saja ya sahabat tani. Jadi seperti ini setelah kita tampung, tentunya kan kopi itu dingin ya. Yang jelas yang jadi catatan, jangan kopi yang masih panas. Kalau kopi yang masih panas diminum yang orangnya ya, diminum yang punya tanaman. Akan tetapi kalau ampasnya itu diminum sama tanamannya seperti itu sahabat tani. Nah ini contohnya seperti ini, langsung kita aplikasikan saja ke tanaman kita. Nah ini dengan tersendirinya, dengan aroma kopi, kemudian di situ ada gulanya juga sedikit ya, itu bisa memancing mikroba dari mikroba ataupun cacing yang ada di lahan kita seperti itu sahabat tani. Langsung kita aplikasikan saja tanpa perlu repot, tanpa perlu ribet, tanpa perlu fermentasi, cukup didiamkan. Yang penting catatannya kopi itu harus dingin sahabat tani. Kalau panas ya tanaman kita bisa mati seperti itu sahabat tani. Jadi setelah kita tampung beberapa hari, kemudian langsung kita aplikasikan saja. Jadi cukup mudah sahabat tani. Jadi ide saya kali ini jadi memanfaatkan limbah kopi menjadi pupuk organik, kemudian anti hama bagi tanaman kita seperti hama siput dan hama-hama yang lain yang bersifat lunak. Itu kalau kita mengaplikasikan kopi di lahan kita, tentunya hama-hama tidak mau mendekat, karena yang selain dia itu bersifat korosif, kemudian aroma daripada kopi itu tidak disukai oleh hama-hama seperti siput dan yang lainnya. Kemudian selain cara yang saya bagikan tadi dikocorkan secara langsung, jadi kopi itu bisa kita aplikasikan dalam bentuk kering ya. Dalam bentuk kering artinya bisa kita keringkan sebagai pupuk padat ya. Caranya serbuk kopinya kita keringkan, bisa kita jemur ya, disaring di pakai kain ya, disaring pakai kain, kemudian airnya kita kocorkan ke tanaman, kemudian ampasnya kita keringkan, kemudian kita campur ke media tanam. Itu juga bisa seperti itu sahabat tani, karena dengan media tanam yang kita aplikasikan, yang kita campur dengan kopi,
itu bisa melepas nitrogen-nitrogen yang ada di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman kita itu bisa menjadi lebih maksimal sahabat tani. Jadi seperti itu ya. Selain dikocorkan langsung ke tanaman seperti saya tadi ya, itu bisa caranya kita saring menggunakan kain, kemudian ampasnya kita keringkan. Setelah itu airnya kita kocorkan ke tanaman. Setelah ampas daripada kopi itu kering, kita campur ke media tanam kita, seperti itu sahabat tani. Jadi itu nantinya tanah kita tuh akan menjadi sangat subur. Jadi seperti itu ya sahabat tani. Satu bahan ya, kopi saja bisa kita gunakan sebagai pupuk, kemudian anti hama bagi tanaman kita. Jadi mulai sekarang saya mengajak kepada para sahabat tani semua, jangan disia-siakan ampas kopi ya, walaupun hanya limbah, tidak bisa kita konsumsi lagi, akan tetapi tanaman kita itu sangat membutuhkan daripada kopi. Jadi kopi yang panas untuk yang punya tanaman, kemudian kopi yang dingin ataupun ampasnya untuk tanaman kita. Jadi sama-sama kita mendapatkan manfaat daripada kopi. Oke sahabat tani ya, demikian tadi tutorial yang saya bagikan. Judulnya kopi ya sahabat tani. Jadi kalau orang yang hobi ngopi, mulai sekarang jangan disia-siakan hobinya, lanjutkan terus hobi ngopinya, akan tetapi ampasnya jangan dibuang, bisa kita manfaatkan. Kalau yang tidak punya tanaman bisa untuk pengharum ruangan, kemudian untuk perawatan kulit kalau bagi ibu-ibu ya. Kemudian kalau yang punya tanaman budidaya ataupun tanaman hias, itu bisa kita jadikan sebagai nutrisi bagi tanaman kita. Oke sahabat tani semua, semoga mendapatkan manfaat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat tani yang sudah subscribe ke channel saya. Kemudian yang baru bertemu ataupun menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Semoga sahabat tani semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa apabila sahabat tani semua mendapatkan manfaat, jangan lupa didukung channelnya, di subscribe, kemudian like. Kemudian apabila ada saran ataupun kritik ataupun pertanyaan dari tutorial yang saya bagikan, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan langsung saya jawab. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun kalimat-kalimat yang salah. Saya mohon maaf kepada para sahabat tani semua. Tentunya di sini sifatnya saya hanya berbagi pengalaman yang pernah saya alami. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.